kok bisa gitu, nggak ada hutang, kok bisa sampai di PKPU kan. Kita tidak mempunyai hutang sama sekali. Nah, setelah itu kita bantah bahwa kita beda identitas segala macam, tetap lanjut proses-prosesnya itu. Ya, jadi menurut kami sebenarnya secara hukum itu sudah cacat hukum juga. Kita diputus di tanggal 2 Agustus 2023 yang ternyata menyatakan kita pilot ya, tidak berikat baik, dan dikatakan bahwa kita mencabut perdamaian tadi ya. Proposal perdamaian. Kami kaget karena baik secara lisan tertulis PT Hitakara tidak pernah menyampaikan pencabutan proposal. Saya saja atau mbaknya juga bisa dimohonkan pilot dengan utang 500.000 bisa, 1 juta bisa, karena nggak ada batasan. Ini nggak ada hutang malah ya PT Hitakara. Kalau ini nggak ada hutang. Luar biasa ya. Ada dugaan pidana surat palsu lagi di dalamnya. Karena tadi udah dikatakan bahkan berulang-ulang rekan kami ini tidak pernah mencabut proposal perdamaian. Yang ada adalah mengajukan permohonan pencabutan PKPU. Yang entah kenapa nih sama pengurus hari itu di dalam berita acaranya dikatakan dirubah gitu ya. Menjadi pencabutan proposal perdamaian. Kecurigaan saya itu menduga juga ada peran hakim pengawas maupun hakim pemutus gitu ya. Karena bagaimana mungkin ya orang menjalankan profesinya dengan tidak berhati-hati. Halo, assalamualaikum kawan. Jumpa lagi di Inilah Podcast. Kali ini bersama saya Restu Wulandari, dan di Inilah Podcast kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang sangat menarik untuk dibahas, di mana ada perusahaan yang sehat, tidak punya hutang, tapi dipilotkan. Nah, mungkin sebagian kawan Inilah sudah ada yang tahu kasusnya, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, di sini nih kita akan ngobrolin kenapa ini bisa terjadi, dan ini dialami oleh PT Hitakara dalam proses PKPU dan kepailitan. Dan kita sudah hadir di sini di Inilah Podcast 3 sosok yang sedang berjuang mencari keadilan untuk PT Hitakara. Ada Mbak Livia Patricia di sini. Halo Mbak Livia, apa kabar? Baik. Ada juga Pak Muhammad Ashar. Waalaikumsalam, puasa Pak? Alhamdulillah puasa. Oke, dan juga ada yang muda di sini. Ada Mas Andi Syamsurizal Nur Hadi yang biasa disapa Bang Icel. Ya, betul iya sekali. Betul. Ya. Dan 3 orang ini adalah tim advokasi PT Hitakara yang mengurusi PKPU, kepailitan dan juga pidana, betul ya. Nah, kawan Inilah tadi kan saya sempat mengatakan bahwa PT Hitakara ini kan sebenarnya perusahaan yang sehat ya sebelumnya kan. Kemudian tiba-tiba disebut punya hutang, dan kemudian putusan PKPU mengatakan bahwa dipilotkan begitu. Nah, mungkin nih ada kawan Inilah yang belum tahu kasusnya, atau mungkin sudah ada yang tahu tapi makin penasaran. Bisa kita flashback sedikit mungkin dari Mbak Livia bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa sih kronologisnya gitu. Kok bisa sampai dipilotkan seperti ini gitu Mbak Livia? Ya, memang itulah kejanggalan daripada perkara aneh PT ya. Hitakara ya, memang sangat aneh gitu. Betul. Ketika suatu perusahaan tidak punya hutang, namun bisa di PKPU-kan, kemudian berakhir dengan pilot gitu. Nah, memang diawali memang dari awal permohonan PKPU ini sudah diduga diajukan atas dasar tagihan yang tidak ada dasar. Diajukan terhadap subjek yang seharusnya tidak dimohonkan PKPU. Nah, dari awal sudah salah subjeknya, gitu. Subjeknya sudah salah. Jadi yang dimohonkan ini bukan PT Hitakara. Nah, kalau kita bicara memang PT Hitakara ini dengan para pemohon PKPU itu membuat perjanjian sewa menyewa jangka panjang, di mana pada tahun 2012 kita membuat perjanjian yang sejatinya kewajibannya telah tuntas ya, telah selesai di tahun 2017, yaitu membangun hotelnya, kemudian melakukan serah terima unit hotel kepada para pemohon PKPU. Nah, kemudian para pemohon PKPU ini juga membuat perjanjian pengelolaan unit hotel
dengan PT Tiga Sekawan Benoa. PT Tiga Sekawan Benoa. Ya, Oke. disitulah ada pembagian bagi hasil atas sewa unit hotel. Nah, dasar permohonan PKPU yang diajukan kepada PT Hitakara itu didasarkan kepada tagihan bagi hasil. Tagihan bagi hasil. Yang sebenarnya merupakan kewajiban daripada PT Tiga Sekawan Benoa tadi ya. Jadi sebenarnya hubungan hukumnya itu para pemohon PKPU dengan pengelola unit hotel. Nah, di situ kami juga pada saat itu memang mewakili ya PT Hitakara ketika sudah diputus PKPU. Gitu. Memang kejanggalan daripada putusan itu sendiri memang bukti-bukti berita acara serah terima unit, perjanjian sewa pengelolaan unit hotelnya juga tidak pernah dipertimbangkan. Itu juga buat kami menjadi satu pertanyaan gitu ya. Kok bisa gitu, nggak ada hutang, kok bisa sampai di PKPU kan. Nah memang bagaimana ada hutang gitu. Kan itu bagi hasil, ya kan, yang belum tentu ada, ya kan. Sehingga sangat janggal gitu ketika itu dinyatakan sebagai hutang dan kewajiban dari PT Hitakara ya. Oke, berarti kalau dibilang kejanggalannya itu ada di putusan, kemudian di prosesnya juga, dan juga di segala putusan PKPU-nya itu sudah janggal. Nah, bisa disebutkan nggak sih kejanggalan-kejanggalan apa lagi gitu yang lain? Bisa, ini berarti dimanipulasi gitu untuk... Ya memang dari awal para pemohon PKPU yang kebetulan diwakili kuasa hukumnya, mereka sudah paham betul gitu loh, bahwa yang seharusnya dimohonkan adalah si pengelola, di mana mereka yang membuat perjanjian dengan pemohon PKPU terkait bagi hasil. Nah, kok sudah tahu perjanjiannya dengan siapa, kenapa kami yang dimohonkan? Nah, kemudian kenapa dikabulkan, itu pun menjadi pertanyaan kan begitu ya. Nah, tapi dalam proses PKPU ya kita jalankan ya Pak ya. Itu. Tapi mungkin kawan inilah nih juga yang nonton penasaran kenapa sih bisa kok gak ada utang tapi dipilotkan gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ashar? Iya, kalau prosesnya misalnya memang ditanyakan tidak ada utang tetapi bisa di PKPU-kan sama dipilotkan ya. Mungkin pas permohonan dimohonkan oleh pemohon dan memang prosesnya setelah itu kan diputus oleh majelis hakim pemutus. Nah, kita nggak tahu karena memang kita dalam proses permohonan kita bukan kuasa hukumnya. Cuman setelah itu kan diputus, masuklah dalam proses PKPU sementara. Nah, pas proses PKPU sementara kita masuk sebagai tim kuasa hukum. Ibu Livia, saya, Ashar sama ada teman satu lagi. Jadi kita masuk sebagai kuasa hukum di situ. Nah, kita menjelaskan dalil-dalil bantahan hampir sama yang disampaikan tadi oleh Ibu Livia bahwa kita tidak mempunyai utang sama sekali. Nah, setelah itu kita bantah bahwa kita beda entitas segala macam, tetap lanjut proses-prosesnya itu sampai 270 hari. Kalau dalam proses PKPU kan ada 45 PKPU sementara namanya, Mbak. Setelah itu lanjut karena misalnya dianggap bahwa masih bisa ada proses pembahasan proposal perdamaian sampai 270 hari. Nah itu kejanggalan-kejanggalannya setelah itu harusnya kan 270 hari. 270 ini batasnya ya? Iya, ini lewat lebih dari 270 hari. Nggak tahu apa alasannya karena memang dalam prosesnya pas mau diputus oleh majelis hakim itu sudah lewat waktu hampir sebulan ya. Iya. Ya jadi menurut kami sebenarnya secara hukum itu sudah cacat hukum juga. Ganjal menurut kami. Karena kenapa bisa aturannya sampai 270 hari mentok di situ, itu undang-undang bilang begitu. Apapun alasannya sebenarnya kalau lewat 270 hari itu nggak bisa. Harusnya paling enggak kita kan memang waktu itu mohonkan pencabutan ya, Ya, proses pencabutan, proses PKPU
Dan itu memang ditolak gara-gara misalnya dengan alasan bahwa dengan pertimbangan yang lewat 270 hari itu. Jadi memang ya menurut kami banyak yang ganjal. Iya, yang ganjal menurut kami. Dan setelah itu mungkin ada langkah konkret apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh tim advokasi sendiri gitu? Ya memang kalau digambarkan lagi ya di proses PKPU itu kan para kreditur, kalau ada kreditur dia akan mengajukan tagihannya ya. Nah pada saat itu di dalam proses verifikasi tagihan itu para penyewa unit ya, termasuk dengan para pemohon PKPU, mereka penyewa unit itu mengajukan tagihan lah. Nah di situ juga kita tolak, dari awal kita tolak karena memang nggak ada hutang. Nggak ada hutang ya, apa yang mau ditagih gitu ya. Betul. Tetapi di dalam proses kita menjalankan PKPU ini, kita juga dari Hitakara itu melaporkan, membuat laporan pidana, gitu. Nah, kebetulan memang kuasa hukumnya ada Pak Andi Syamsurizal, ya nanti akan menjelaskan juga ya. Nah, sambil berjalan waktu kita juga menjalankan yang namanya kewajiban untuk membuat proposal perdamaian, gitu. Dibuat itu atau tidak? Kita membuat proposal perdamaian, tetapi hanya terhadap kreditur yang memang benar nyata-nyata kreditur kita. Itu kita buat. Tetapi kita tidak bisa mengakomodir para pemohon PKPU dan ada sekitar 40 kreditur ya yang menyatakan dirinya kreditur tapi bukan kreditur kita gitu. Nah, kita tidak bisa buat itu. Makanya berjalan waktu 2 bulan sebelum batas akhir 270 hari kita mengajukan surat permohonan pencabutan PKPU. Pencabutan PKPU. Ya. Nah, memang kejanggalan itu memang di antara lain ya gitu ya. Kita tidak diakomodir. Tim pengurus, hakim pengawas ya, majelis, hakim pemutus itu kita bersurat. Bersurat menyampaikan di dalam rapat-rapat kreditur berulang-ulang kali. Meminta kejelasan kapan kami akan dilakukan sidang pemeriksaan pencabutan PKPU kami. Itu baru ditanggapi oleh hakim pengawas dan tim pengurus pada rapat kreditur di tanggal 20 Juli 2023. Di mana itu 1 hari sebelum rapat permusyawaratan majelis diputuskan. Batas waktunya di tanggal 21 Juli. Hari itu memang dijadwalkan menjadi rapat pembahasan. Padahal sebelum-sebelumnya kami dijanjikannya bukan itu, bahwa akan dilaksanakan rapat-rapat sebelumnya untuk membahas pencabutan PKPU kami. Tetapi kemudian kami mendapatkan undangan 1 hari sebelum RPM, kita bilangnya RPM ya, itu ternyata pembahasan proposal perdamaian ya. Nah, di situ kami menolak ya Pak ya. Kami menolak untuk membahas proposal perdamaian dan meminta kejelasan kepada tim pengurus, hakim pengawas gitu ya. Bagaimana dengan permohonan pencabutan PKPU kami. Kami tidak akan membahas proposal sampai dengan dijawab. Nah, kemudian akhirnya dijawab bahwa majelis akan memeriksa kami di tanggal 21. Hakim pengawas dan tim pengurus menyampaikan hal itu. Kemudian di tanggal 21 juga ditunda. Oh, hakim pengawas tidak bisa. Akhirnya di tanggal 24 Juli 2023 ya. Berarti sudah lewat dari 270 hari. Itu baru diperiksa. Diperiksa kemudian kita diputus di tanggal 2 Agustus 2023 yang ternyata menyatakan kita pilot tidak beritikat baik dan dikatakan bahwa kita mencabut perdamaian tadi ya. Proposal perdamaian. Oke. Nah, kemudian kita ajukan upaya kasasi ya Pak ya. Kita ajukan upaya kasasi. Di situ juga ternyata di dalam putusan kasasi dinyatakan bahwa secara tegas debitur mencabut proposal perdamaian yang dinyatakan di dalam rapat tanggal 20 Juli 2023. Kami kaget karena baik secara lisan tertulis PT Hitakara tidak pernah menyampaikan
pencabutan proposal. Kami sebagai kuasa hukum juga tidak punya kuasa untuk melakukan pencabutan. Gitu. Oke. Jadi bagaimana mungkin, ya kan? Kok bisa kuasa hukum dari pemohon PKPU mendapatkan juga, ya kan, berita acara. Berarti kan dia bisa lihat. Sedangkan kami pada saat itu ya di rapat kreditur kami minta ya Pak ya. Tidak bisa lihat. Berarti ini ada nggak sih kayak dugaan konspirasi atau persekongkolan jahat gitu? Kok mereka bisa tahu gitu? Iya. Mungkin siapa gitu oknumnya? Kalau kedekatan ya di dalam perjalanan kita ya dalam rapat-rapat kami bertemu dan sebagainya, kita bisa bilang kedekatan mereka ada sangat kedekatan. dekat, Okay. sangat akrab. Ya Pak ya, sangat akrab. Keberpihakan tidak independen jelas. Karena meminta kami untuk mengakomodir, ya kan. Kemudian ketika kami sudah bersikeras tidak ada, kemudian juga mengiming-iming oke, kita akan buat bantu untuk bikin surat pencabutan tagihan-tagihan yang penyewa-penyewa lain nih, ya kan. Tapi pertemukanlah kami nih, ya kan, dengan yang punya, misalnya kayak gitu. Jadi itu upaya-upaya dari tim pengurus ya. Kok bisa gitu kan? Mereka bisa mengatur ya, bisa mengatur tenannya ya, bahwa untuk membuat pernyataan bisa mereka keluarkan asal kita mengakomodir gitu. Ya. Ada orang dalamnya kali ya? Mungkin, kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi kalau kamu tanya gitu, apakah ada keberpihakan? Ya. Apakah kedekatan? Ya, saya bisa jawab. Gitu. Oke, baik, tadi cukup menarik katanya ada laporan pidana juga yang diurus sama Bang Ical ya. Mungkin Bang Ical bisa dijelaskan sedikit nih laporan pidana seperti apa dan siapa sih Bang yang dilaporkan dan siapa yang sudah jadi tersangkanya gitu. Oke. Terkait laporan pidana yang kita laporkan dalam perkara PKPU dan saat ini Hitakara berada dalam posisi pilot, itu adanya permohonan PKPU yang kami duga memuat pidana surat palsu dan tagihan palsu. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Livia bahwa para pemohon PKPU ini diduga menyadari bahwa Hitakara ini, perikatan antara Hitakara, PT Hitakara dengan mereka itu hanya sebatas sewa menyewa. Dalam arti PT Hitakara berkewajiban membangun hotel dan menyeraterimakannya kepada para penyewa. Dalam hal ini Saudari Tina dan Saudari Linda Herman. Kemudian untuk pengelolaan hotel itu ada perikatan lain, ada perjanjian lain yang dinamakan perjanjian pengelolaan itu dengan entitas lain. Yang saya pastikan itu bukan dengan klien kami, bukan PT Hitakara. Apa yang dimuat di dalam perjanjian pengelolaan hotel itu, muatannya salah satunya adalah bagi hasil. Itu dengan entitas yang lain, yang berbeda. Nah, kemudian di dalam permohonan PKPU itu dikatakan PT Hitakara yang berkewajiban membayarkan bagi hasil kepada Saudari Tina dan Saudari Linda Herman yang dibuat bersama-sama dengan kuasa hukumnya. Jadi ada nih layer surat kuasa yang diberikan kepada para pengacara itu. Gitu. Nah, kami melaporkan total ada 6 orang di dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tagihan palsu tersebut. Ada 3 orang pengacara dan 3 orang tenan penyewa. Itu kenapa kami sampai harus melaporkan 1 orang lagi. Itu karena dia disertakan sebagai kreditur lain ya di dalam permohonan PKPU yang bernama Novian Budianto. Nah, untuk nama pengacaranya sendiri, terakhir perkembangan dan informasi yang kami terima bahwa 3 orang pengacara sudah dalam posisi tersangka. Itu atas gelar perkara peningkatan status di bulan akhir November kemarin ya, setahu kita. Nah,
Prosesnya sendiri, proses laporan pidana sendiri sejak kami laporkan di Oktober 2022 itu penyidik bergerak sangat cepat ya menurut kami, karena Maret 2023 ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan itu setelah memang melakukan penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, saksi ahli, dan yang pasti juga dari pihak kami PT Hitakara dan juga saksi-saksi yang terkait lainnya gitu kan. Nah, setelah melalui proses penyidikan dari bulan Maret sampai bulan November 2023 itu polisi penyidik melakukan gelar perkara dan mengambil keputusan untuk menetapkan tersangka terhadap ketiga pengacara. Yang mengajukan permohonan PKP tersebut. Jadi memang setelah proses laporan polisi tersebut sampai di sini memang sangat kuat dugaan bahwa permohonan PKPU terhadap PT Hitakara ini yang saat ini udah pilot sangat kental dugaan rekayasa, dugaan sindikasi antara tenan, pengacara maupun saat ini kurator ya. Tadi sempat dibuka sedikit oleh Ibu Livia bahwa ada satu hal yang menyebabkan PT Hitakara pilot. Tapi sebelum ke situ saya biar jelas dulu mendudukkan tindakan dugaan pidana yang dilakukan oleh tenan dan pengacaranya ini gitu. Setelah itu kemarin kita mendapat informasi lagi ya bahwa memang rekan kami dari tim yang menangani PKPU dan kepelitan Hitakara ini mendapati satu fakta dari putusan kasasi ya, benar Mbak ya, putusan kasasi bahwa majelis hakim pemutus pada saat itu memutuskan PT Hitakara jatuh pilot itu didasarkan pada adanya berita acara yang dibuat oleh pengurus, saat itu dia pengurus, sekarang jadi kurator, dibuat oleh pengurus tertanggal 20 Juli 2023 yang menyebutkan PT Hitakara mencabut proposal perdamaian. Sedangkan faktanya hal tersebut tidak benar. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Livia dan Pak Asar, di mana pada saat itu yang diajukan oleh kuasa hukum Hitakara di dalam proses PKPU adalah permohonan pencabutan PKPU. Ya, seperti itu, permohonan pencabutan PKPU. Jadi ini udah ada keadaan palsu lagi nih. Makanya tadi saya mengatakan ini ada dugaan sindikasi, ada dugaan rekayasa yang secara sistematis dilakukan oleh tenan, yang diduga dilakukan oleh tenan, oleh kuasa hukum pemohon, dan saat ini juga kita menemukan satu fakta bahwa kurator yang dahulunya adalah tim pengurus membuat lagi satu rekayasa yang menyebutkan PT Hitakara mencabut proposal perdamaian. Padahal itu tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Faktanya yang diajukan adalah permohonan pencabutan PKPU. Jadi merujuk kondisi yang terkini saat ini, dugaan kami juga semakin kuat bahwa PKPU dan kepelitan ini hanyalah rekayasa untuk mengambil alih aset hotel milik PT Hitakara. Setidak-tidaknya klien kami itu mempunyai 2 hotel yang saat ini diduga dikuasai secara melanggar hukum. Ya. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Di tanggal berapa kemarin tuh ya? November penetapan hakim pengawas dengan dasar penetapan hakim pengawas perkara kepelitan PT Hitakara, tim kurator secara paksa memasuki hotel Tijili Benoa dan Tijili Seminyak untuk mengosongkan hotel tersebut. Padahal itu adalah penetapan going concern ya. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nanti dengan Ibu Livia dan Pak Asad, bahwa penetapan going concern itu kan sebenarnya untuk bagaimana antara kurator berkolaborasi dengan debitur
melanjutkan usaha gitu loh. Nah, Tapi ini malah dicolong. sedangkan side story-nya sendiri, kalau kita katakan saat ini usaha klien kami adalah perhotelan, itu adalah satu usaha yang saat ini menggeliat gitu loh. Apalagi Betul. pasca COVID, memang Benar. pemerintah banyak menggalakkan stimulus agar bagaimana tuh perhotelan dan pariwisata hidup lagi gitu Bangkit kan. lagi. Tentu ini adalah satu hal yang kontradiktif yang dilakukan oleh kurator. Nah, Hmm. sedangkan yang pertama keganjilannya dari penetapan going concern itu. Going concern ya melanjutkan usaha dong. Iya. Nah, sedangkan di sana sudah ada pengelola nih, pengelola hotel. Nanti lebih jelas dijelaskan ya. Pengelola hotel yang memang memiliki perikatan dengan klien kami untuk mengelola hotel sampai 2051. Wow, oke. Secara paksa dikeluarkan oleh kurator. Hmm. Nah, padahal di dalam penetapan going concern itu tidak ada kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk mengosongkan hotel ya. Nggak ada. Itu going concern. Nanti going concern seperti apa dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kita. Nah, jadi dari cerita yang saya sampaikan tadi ini, itulah mengapa kami menduga kuat adanya rekayasa di balik PKPU dan kepelitan PT Hitakara dengan tujuan menguasai hotel, Aset, ya. menguasai aset. Karena setelah mereka mengosongkan, memerintahkan pengelola yang lama di hotel klien kami untuk keluar, besoknya mereka memasukkan lagi entitas lain untuk mengelola. Oh, Nah kan jadi sekarang ada lagi entitas yang hak hukumnya dilanggar gitu loh. Disuruh keluar padahal dia masih berhak untuk tahun 2051. Ya. oke. Nah, saya tambahkan saya story-nya sendiri bahwa proses kepilitan dan PKPU itu tidak serta-merta menggugurkan. Dalam hal ini ada perikatan antara pengelola hotel yang tadi saya sebutkan sampai 2051 dengan klien kami. Itu tidak serta-merta menggugurkan hal itu. Inilah yang harus dikonsolidasikan dengan baik. Bukan dengan cara melanggar hak-hak hukum tertentu, khususnya tadi pengelola hotel yang memang sudah mengelola hotel gitu. Disuruh keluar, terus besoknya dimasukkan lagi pengelola hotel yang lain. Iya, iya. Ini terlihat sistematis memang sih ya. Nah, ini makanya tadi saya memilih diksi dugaan sindikasi. Oke. Karena kelihatan sempurna sekali perannya gitu loh. Pelan-pelan tapi pasti. Step by gitu. step gitu. Setelah ini masuk lagi, setelah ini Betul, masuk betul. lagi gitu. Sampai kan. diambil asetnya. Nah tadi soal pengambilan asetnya mungkin bisa Ya. ditambahkan lagi Bu Livia atau Pak Ashar. Iya, kalau buat di kami ya memang yang menyulitkan Hitakara saat ini dalam perjalanannya ketika dinyatakan pilot, kemudian dengan adanya berita acara tanggal 20 Juli 2023 yang tidak benar, berisi keterangan bohong, tidak sesuai dengan fakta yang ada, itu menyebabkan kami kan kesulitan melakukan upaya-upaya hukum. Ya. Karena kan pidana ini kan berbeda juga ya, tracknya kita harus tetap jalankan ya di niaga. Upaya kasasi kita ini juga akhirnya kalah gitu dengan dasar pertimbangan yang dikeluarkan didasarkan kepada keterangan yang tidak benar yang dikeluarkan oleh tim pengurus. Disinilah makanya kami merasa memang ini sudah menjadi satu skenario besar ya antara pemohon PKPU dengan kuasa hukumnya, ya, dengan tim pengurus yang menolak tagihan-tagihan kreditur yang kami akui, menerima tagihan-tagihan yang bukan dari kreditur kami. Hal-hal seperti itu dalam perjalanannya akhirnya kami bisa lihat di akhir ini kami terganjal ya oleh perbuatan yang tidak benar, menghalalkan segala cara gitu ya untuk menjerumuskan PT Hitakara di dalam kepailitan. Nah, memang benteng terakhir kami yang kami harapkan di Mahkamah Agung ya dengan upaya peninjauan kembali yang sedang kami lakukan. Itulah yang kami harapkan ya kan di Badan Peradilan Tertinggi Mahkamah Agung ini bisa lebih jeli ya kan, tidak terpedaya, tidak terkecoh oleh hal-hal yang keliru kemarin dipertimbangkan gitu. Karena memang dari awal harus lagi dilihat ya kan, ini bukan hutang. Tidak ada kewajiban Hitakara terhadap para pemohon PKPU. Oke. Yang seharusnya dimohonkan adalah pengelola yang merupakan badan hukum dengan entitas tersendiri.
Ini yang kita harapkan, ya kan. Begitu juga ya harapan terakhir kita ya, pengawasan Mahkamah Agung gitu ya. Bagaimana untuk mengawasi oknum-oknum yang seperti ini gitu loh. Baik di tingkat peradilan yang lebih bawah, hakim pengawas. Karena memang kalau dibicara tadi, putusan pilot didasarkan kepada rekomendasi hakim pengawas. Hakim pengawas mendasari rekomendasinya dari berita acara pengurus. Ini satu rangkaian. Yang Kok bisa berita acara jadi rekomendasi begitu ya? Iya, maka itu apa yang dinyatakan di situ langsung diambil alih oleh hakim pengawas menjadi rekomendasi kepada hakim pemutus. Ya kan? Jadi kami harap ya badan pengawasan juga lebih memperhatikan, mengambil tindakan tegas kepada ya tingkat peradilan di bawahnya yang tidak melaksanakan dan menjalani hukum dengan yang baik. Gitu Tidak ya. seharusnya. Tidak seharusnya ya. Oke, gitu. baik. Nah, kalau soal undang-undang kepailitan itu memang benar Pak, kalau undang-undang yang ada sekarang itu justru membuat gampang sebuah perusahaan tuh jadi pilot begitu. Apa perlu ada revisi atau bagaimana nih? Ya kalau menurut saya sih memang harusnya sih ada revisi terkait dengan apalagi terlalu gampangnya suatu perusahaan atau entitas dimonkan pilot meskipun utangnya cuma sedikit gitu. Dan memang setahu saya karena saya juga kurator itu memang tidak ada batasan nilai suatu entitas atau suatu termohon entitas PKPU atau pilot, tidak ada batasan nilai berapa utangnya gitu loh. 1 juta masih bisa juga kita dimohonkan pilot. Karena kalau permohonan pilot itu kan PKPU kan selain entitas PT itu kan bisa juga pribadi. Saya saja atau mbaknya juga bisa dimohonkan pilot dengan utang 500 ribu bisa, 1 juta bisa karena nggak ada batasan. Ini nggak ada hutang malah ya? PT Kalau Hitachi. ini nggak ada utang. Luar biasa ya. Iya kan luar biasa, jadi sangat menarik gini. Dapat aset. Dapat aset, wah bener-bener itu. Diuruslah Mas Ical itu pidananya. Oke. Nah berarti kan tadi sudah ada 3 tersangka ya Bang Ical ya, dari pengacara berarti yang 3-nya ini tadi tenan. Nah itu untuk tindak lanjutnya seperti apa dari tim kuasa hukum pidananya? Tadi disampaikan oleh Ibu Livia ya bahwa PT Hitakara jatuh dalam keadaan pilot itu karena adanya satu berita acara yang dibuat oleh pengurus pada waktu itu, sekarang dia jadi kurator, yang kemudian dijadikan rujukan oleh hakim pengawas untuk membuat satu rekomendasi, yang mana rekomendasi tersebut diajukan ke hakim pemutus, sehingga hakim pemutus mengambil keputusan bahwa Hitakara jatuh dalam keadaan pilot. Nah, pangkalnya adalah yang saya katakan tadi, ada dugaan pidana surat palsu lagi di dalamnya. Karena tadi udah dikatakan bahkan berulang-ulang, rekan kami ini tidak pernah mencabut proposal perdamaian. Yang ada adalah mengajukan permohonan pencabutan PKPU. Yang entah kenapa nih sama pengurus hari itu di dalam berita acaranya dikatakan dirubah gitu ya. Menjadi pencabutan proposal perdamaian. Nah, saya berulang kali nih kenapa saya bilang ini ada sindikasi, bahkan dugaan sindikasi, ya bahkan saya mencurigai semua pihak lah. Termasuk kecurigaan saya itu menduga juga ada peran hakim pengawas maupun hakim pemutus gitu ya. Karena bagaimana mungkin ya orang menjalankan profesinya dengan tidak berhati-hati. Kenapa kemudian saya mengatakan tidak berhati-hati? Pengurus mengajukan berita acara bahwa PT Hitakara, kuasa hukum PT Hitakara ini mengajukan pencabutan proposal Perdamaian. Mestinya kan di cross check dulu. Benar atau tidaknya. Dia nyebutnya gimana sih? Iya. Lisan kah? Surat kah? Betul. Jangan ujuk-ujuk langsung dibuat jadi satu rekomendasi. Oh iya, saya percaya kamu. Jadi rekomendasi saya gitu ya. Saya rekomendasi lah. Nah, makanya tadi kemudian saya melihat ini ada satu hal yang kami duga dilakukan secara sistematis karena ini bermuara pada
upaya hukum PT Hitakara, upaya hukum kasasi PT Hitakara ditolak gitu loh. Pertimbangannya sama, bahwa diduga bahwa adanya pencabutan proposal perdamaian. Jadi ini sudah kerugiannya sudah sangat sistematis gitu. Jadi mungkin itu yang bikin akhirnya kalah gitu PT Hitakara Bukan ya? mungkin lagi, nyata-nyata di dalam putusan kasasi itu Karena majelis itu. hakim menyebutkan itu yang jadi pertimbangan. Majelis hakim pemutus di tingkat pengadilan niaga pada saat itu memutus Hitakara jatuh pahili juga pertimbangannya itu juga. Gitu. Hanya gara-gara Nah, pencabutan proposal perdamaian. nggak Padahal ada, itu tidak dilakukan. nggak ada pencabutan perdamaian. Oke. Ya itu makanya kita bilang juga ada apa gitu ya. Ada Karena apa. yang paling aneh adalah pencabutan permohonan PKPU itu kami ajukan Jauh-jauh hari sebelum. jauh sekali. Ada 2 bulan 2 bulan sebelum ya. tidak sekalipun ditanggapi. Gak digubris gitu ya? Seandainya saja ditanggapi sebelum itu, mungkin kita nggak akan jatuh seperti ini ya, terseret-seret sampai ke ujung sini gitu ya sekarang. Nah, kenapa baru 1 hari menjelang putusan batas akhir baru diakomodir? Oke. Kemudian setelah kita mengajukan keberatan, kita dinyatakan mencabut proposal perdamaian. Nah itu sangat tragis ya untuk PT Hitakara. Akhirnya diperdaya gitu ya dengan segala cara, ya, dimanipulasi gitu ya oleh tim pengurus ya gitu. Jadi kami harap gitu upaya terakhir kami ini, kami sangat berharap ya benteng terakhir di Mahkamah Agung ini benar-benar jeli, tidak terkecoh lah. Oke, baik. Jadi mungkin kawan inilah juga bisa ikut komentar nih sebenarnya ada apa tadi seperti pertanyaannya Mbak Livia ya. Boleh tulis di kolom komentar. Nah terakhir mungkin harapan dari masing-masing tim advokasi untuk kedepannya seperti apa supaya kasus ini nih bisa terbuka, masyarakat juga bisa tahu bahwa sebenarnya yang terjadi ini tidak begini loh gitu kan. Sebenarnya PT Hitakara memang tidak ada hutang dan memang dipilotkan karena ada dugaan tadi Surat palsu, sindikasi, tagihan palsu. rekayasa yang sistematis begitu. Mungkin dari Mbak Livia dulu, kemudian Pak Ashar, dan terakhir Bang Ical. Ya harapannya kalau sebagai kuasa hukum ya jalankanlah profesi dengan baik gitu ya. Wes, betul itu, Ya. harus. Nggak bisa gitu kita bilang oh kita boleh menghalalkan segala cara berlindung di balik hak imunitas gitu. Oke. Kalau Anda melakukan tindak pidana jelas tetap aja Anda harus bertanggung jawab. Begitu juga dengan tim pengurus, kurator. Kan begitu. Jalankan tugas dan kewenangannya gitu kan sesuai dengan koridor hukum. Ketika Anda melanggar, bertindak di luar daripada hukum, Anda juga wajib mempertanggungjawabkannya. Yap. Dan saya yakin kita juga Hitakara ya, kami akan mengambil langkah-langkah hukum itu gitu loh. Itu sudah pasti. Gitu. Jadi masih ada langkah-langkah hukum yang akan terus diperjuangkan ya Mbak Livia ya? Sudah pasti. Sudah pasti. Karena keadilannya. Ya sih, harus hadir. Harus Orang nggak sih, punya iya. utang kok pilot gitu kan ya? Iya kan? Gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Ashar? Kalau harapan kami sih sebagai kuasa hukum, kalau di proses kepailitan kan masih ada upaya hukum terakhir, meskipun namanya upaya hukum luar biasa ya. Jadi kita berharap peninjauan kembali kita ini yang dimohonkan oleh klien kami lewat tim kuasa hukum kami itu diterima oleh majelis hakim di tingkat Mahkamah Agung. Ya dengan alasan-alasan yang memang kita sudah akan jelaskan di permohonan kami gitu. Cukup sih. Oke, baik. Dari Bang Ical? Yang pasti kami dari saya khususnya dari tim kami yang di pidana ya, tentu kita akan terus mengejar bahwa setiap pihak yang berada di balik dugaan rekayasa ini, di balik dugaan pidana surat palsu dan tagihan palsu Hitakara ini harus bertanggung jawab siapapun itu. Apalagi kita lihat bahwa tindakan ini terus berlanjut sebagaimana yang tadi dikatakan bahwa ada
berita acara tertanggal 20 Juli 2023 yang di dalamnya disebutkan ada keterangan keadaan palsu bahwa seolah-olah PT Hitakara mencabut proposal perdamaian. Nah, itu yang lebih lanjut kita akan kejar untuk dimintakan pertanggungjawaban, dan lebih lanjut yang kami harapkan ya pastinya bahwa aparat penegak hukum bisa bekerja secara profesional, termasuk nantinya majelis hakim tingkat PK yang mengadili perkara PK yang diajukan oleh rekan kami bisa mengadili perkara ini dengan adil. Kemudian juga pengawas internal dari Mahkamah Agung bahwa ini secara kasat mata ada perkara kepailitan, perkara PKPU dan kepailitan yang didasarkan oleh utang palsu. Bahkan sampai saat ini terus berjalan. Ini harus ada evaluasi dari internal Mahkamah Agung terhadap badan peradilan ini. Karena kami tidak mau ke depannya ada oknum-oknum yang memanfaatkan badan peradilan seperti yang terjadi ke klien kami saat ini hanya untuk mencapai satu tujuan tertentu yang mana kami duga saat ini untuk menguasai aset tadi ya. Hotel klien kami ya, seperti itu. Dan kemudian secara umum kami tidak mau ke depannya ruang-ruang hukum acara PKPU dan kepailitan ini menjadi rusak oleh tindakan oknum-oknum pengurus, oknum kurator, oknum pengacara dengan memanfaatkan undang-undang PKPU dan kepailitan untuk tujuan-tujuan yang salah. Oleh karena itu kami melihat adanya dugaan pidana sehingga kami menempuh jalur ini gitu. Sambil teman kami di kepailitan dan PKPU berjuang dengan relnya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, seberapa optimis nih perjuangannya bisa berhasil, Mbak Livia? Apalagi kan tadi kan Bang Icau sempat menyebut kalau mungkin ada rekayasa segala macam, ini kan berarti tantangan berat sekali untuk tim kuasa hukum ya gitu. Ya, saya pikir kami percayalah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri ya kan. Kita berjuang ya kan demi keadilan, kita lakukan yang semaksimal mungkin ya kan. Kita berharap terbuka ya mata-mata daripada aparat, daripada badan peradilan, pengawasan, semua itu melihat bahwa ada ketidakwajaran ya kan yang terjadi gitu di dalam perkara PT Hitakara. Itu kita terus berjuang untuk itu sampai dengan kita bisa mengungkap siapa ya kan di mana dan bagaimana ya kan ini bisa terjadi, siapa dalangnya begitu ya. Ya mungkin begitu ya yang merekayasanya. Begitu kan? Oke, baik. Iya. Mungkin ada tambahan lagi yang ingin disampaikan atau yang ingin ditekankan pada kasus ini, Bang Icau? Saya boleh. Harapan saya terakhir nih, saya mau kunci bahwa tadi Mbak Ulan mengatakan seberapa optimis sih kita ini. Ya, sepanjang kami saat ini masih terus berjuang mengejar keadilan, seberapa optimis kami saat ini? Kami tentu sangat optimis. Kenapa? Bahwa permohonan PKPU PT Hitakara yang menyebabkan Hitakara saat ini jatuh dalam keadaan pailit dimulai dengan satu permohonan PKPU yang dibuat di dalam bentuk surat diajukan ke pengadilan. Itu yang kami jadikan alat bukti di dalam laporan pidana yang kami buat. Dan saat ini dengan kerja penyidik yang telah menetapkan tersangka, makin kuat dugaan kami bahwa di dalam sana ada pidana. Betul. Jadi secara logika nih kita bisa berpikir, wah. Betul. Ada tersangka berarti kan ada yang salah dong. Ada yang salah nih dari permohonan PKPU yang membuat Hitakara saat ini Pak. Itulah yang membuat kami optimis bahwa di depan sana pasti kami yakin akan menemukan keadilan. Di depan sana kami yakin orang-orang yang berada menjadi dalam dugaan rekayasa PKPU dan kepailitan PT Hitakara ini
harus bertanggung jawab setidak-tidaknya secara hukum pidana. Mudah-mudahan yang mendengar lagi ketar-ketir ya. Oh iya, nih sudah ada tersangkanya nih, benar-benar. Jangan sampai jadi mereka cari cara nih Bang Ical, jadi ngatur strategi nanti mereka setelah dengar Bang Ical ngomong gimana nih. Saya kira tidak ada kejahatan yang sempurna. Oke, baiklah kalau Dia begitu. pasti akan meninggalkan celah. Baik, luar biasa ya. Nah, kawan, inilah obrolan kita kali ini untuk topik yang sangat menarik, kasus yang sangat menarik PT Hitakara dalam kasus proses PKPU, putusan PKPU dan juga kepailitannya. Terima kasih sudah hadir di inilah.com. Semoga sukses. Selamat berjuang dan tetap semangat, apalagi ini bulan puasa harus tahan-tahan amarah, emosi ya, walaupun mungkin emosi karena kasus ini. Dan pokoknya selamat berjuang, semoga sukses selalu. Terima kasih. Demikian kawan Inilah untuk Inilah Podcast kali ini. Terus saksikan Inilah Podcast selanjutnya tentunya dengan kasus yang lebih menarik dan kasus yang lebih kontroversial lagi. Dengan saya Rustulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.